Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal Muzaki, mahasiswa dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Sipil, prodi D3 Teknik Sipil. Nah, di sini kita akan lanjut untuk memahami sebuah aplikasi AutoCAD ya 2024 yang saya gunakan. Nah, kita lanjut, kita kemarin sudah belajar dari tools draw, lalu kita bisa lanjut ke modify, dan sekarang kita akan lanjut ke tools annotation ini ya. Nah, untuk pertama kita pengenalan dari teks ini saja. Nah, di teks ini ada dua ya, dari ada multi line text dan single line. Nah, untuk multi line text itu kalian bisa masukkan shortcutnya. Jadi kalian selain pilih di sini, kalian bisa masukkan shortcutnya, yaitu T enter ya, T enter. Nah, kalian bisa langsung aja pilih di sini, klik, kalian tarik, kira-kira kalian butuh seberapa besar sih untuk mau mengetik kalimatnya itu ya, misalnya segini aja. Nah, kita bisa masukkan contoh misalnya pasir. Nah, lalu bisa enter juga, kita masukkan aspal, masukkan lagi beton, masukkan lagi baja gitu ya. Nah, masukkan lagi misalnya genteng. Nah, selama kalian masih di mode seperti ini, kalian tuh bisa langsung edit teks kalian ini ya. Jadi sama seperti Word atau aplikasi serupa lainnya ya. Misalnya ini pasir, ingin saya tebalin ya, dia jadi bold gitu. Lalu aspal ini saya miringin ini di sini pakai italic. Beton ini ingin saya coret, baja ini ingin saya garis bawahi. Oke, lalu baja, lalu kita genteng, ingin saya ganti warna ya, misalnya biru atau merah lah ya. Nah, ini juga bisa kita jadiin rata kanan deh. Di sini nih, misalnya dia rata di tengah, rata kanan juga bisa, terserah kalian deh. Ya, ini penggunaan dari multi line text ya, seperti ini. Lalu kalian bisa klik aja nanti di luar kolom. Nah, dia akan jadi seperti itu. Lalu perbedaannya dengan teks single line, atau kalian kalau shortcutnya itu harus tetap menulis teks ini ya, teks, kalian enter, lalu kalian klik, tarik garis, kalian klik lagi, misalnya kalian tulis aspal, enter, beton, enter, genteng. Nah, kalau kalian lihat perubahannya dengan multi line text tadi ya, di atas ini tuh di tools-toolsnya itu kalau multi line text langsung berubah masuk ke mode ununit ya. Tapi kalau single line text itu tidak, dia tidak masuk ke dalam mode ununit ya, dia masih di home ini. Nah, dan perbedaannya juga line single line text nih, single line dia itu semuanya kepisah. Kalau ini kan jadi satu nih, dari satu grup gitu ya. Kalau single line tuh enggak, kalian bisa, jadi kalian jauh-jauhin gini tuh bisa. Ini pun kalian edit pun akan susah, kalian perlu masuk ke ununit dan kalian harus mempunyai sebuah presetnya dulu ya. Ya, misalnya seperti ini kan, ini nggak ada perubahan karena saya belum punya presetnya ya. Itu akan dipelajari nanti di fitur berikutnya ya, atau video berikutnya. Nah, seperti ini. Kalau dari teks kita bisa lanjut ke dimension ya. Oke, kita bisa lanjut ke dimension. Kita akan membuat ulang sebuah gambar ini beserta dengan tulisan-tulisan atau pengertian dari jarak-jarak gambarnya ya. Kita bisa langsung aja, kita menggunakan polyline, tambah sinilah, kita 800 itu ya bawah, lalu ke atas 400,
kiri 500 dan C enter, dia akan langsung miring. Lalu kita bisa pakai arc ya, kita pakai start center end ya, kita pilih ujungnya start, pilih tengah, lalu ujung. Nah karena kebalik kita bisa pencet atau tahan kontrol. Nah kita klik, kita lanjut ke circle. Pertama kita pakai radius ya, dia pingin radiusnya 50, itu kita paskan di sini aja deh, turun radius 50. Lalu kita pakai yang diameter di tengah, diameternya 200. Nah lalu kita bisa masuk ke mode dimension ini, tapi jangan kalian pencet dimensionnya ya, kalian pencet ini aja, linear, tulisan linear. Di sini ada beberapa pilihan, ada 8, 3, 3, 2 ya, ada 8 pilihan. Nah ini perbedaannya ini banyak ya, kita pakai yang linear dulu. Linear ini untuk garis lurus aja gitu ya, dia nggak bisa yang garis miring seperti ini nggak bisa. Kita pakai garis lurus ini, kita tarik ke bawah, nah dia akan jadi 800, benar ya, seperti kita yang isi tadi. Lalu kita gunakan lagi di sini 500, benar. Lalu kita lagi di sini tarik 400. Nah lalu yang miring kita pakai apa? Kita pakai saja align ya, atau untuk mengukur garis yang miring-miring, kita tarik di sini, klik, nah dia jadi 500. Ini juga kalau lengkungnya kita bisa pakai arc, angular ya. Kita pakai arc length. Kita klik aja objeknya, lalu kita tarik keluar. Nah dia bisa ya, itu ada 628,3185 itu. Lalu kita pakai lagi align untuk align, kita pakai angular untuk garis miring ini untuk memperlihat derajatnya itu berapa sih. Kita klik garis pertama, lalu kita klik lagi garis kedua, dan dia muncul. Oke, lalu dilanjut dengan radius. Kita tadi radius pakai yang ini ya, kita klik aja, kita tarik di sini, klik lagi, lalu kita masukkan diameter, klik, kita masukkan di sini tes 200. Oke lah ya, seperti ini ya, saya move dulu. Nah inilah contohnya ya. Nah kalau kalian udah jadi gini kan, ini kalau kalian lihat mungkin angkanya masih terlalu besar ya, atau kayak kalau ini kenapa dia nggak mengikuti miringnya garis ini untuk lainnya, atau gimana, atau mungkin kalian ingin ganti font juga itu bisa. Kalian itu masuk ke dalam menu dimension style ya, atau kalian bisa masukkan shortcutnya aja, theme style, kalian enter. Nah di sini akan menu seperti ini. Ini yang sebelah kiri ini adalah preset kalian ya, ada standar ya, bawaan, ISO 25, ada dimensi baru. Nah kita ingin membuat baru ya, preset baru dengan nama ini, kalian mencet aja new, terus namanya kalian bisa masukkan mungkin style baru, lalu kalian continue. Nah di sini ada beberapa pilihan, ada line, simbol, text, field, primary, unit, alternatif, tapi yang penting-penting aja kita gunakan ya. Mungkin line ini kalian bisa rubah dengan ketebalannya ya, atau tipe line-nya, tipe garisnya itu mau seperti apa, tapi saya nggak mau rubah-rubah. Mungkin saya langsung ke simbolnya aja, ke dalam row-nya. Nah di sini ya, row-nya itu bisa kalian lihat tuh, dia mau pakai panah atau seperti kursor, atau kursor yang nggak ada isinya, atau dot, atau arsitektur,
atau open, origin ya. Saya tuh mau lebih suka yang origin indikator ya. Nah, saya pilih origin aja. Kalau kalau dia dalam mode leader, atau nanti kita contohkan juga, itu pakai pakai box ya. Atau mungkin open deh, right angle aja dah. Saya mau right angle, row size nya mungkin bisa diperbesar ya, atau bawaan aja dah, standarnya juga udah kelihatan ya, centernya. Lalu kita bisa lanjut ke text stylenya. Ini kita bisa ganti ya dari fontnya, terserah kalian ini fontnya mau seperti apa, mau kalian pakai apa, itu seenak kalian ya. Tapi kalau bisa yang normal-normal aja ya. Mungkin saya mau Poppins, ada nggak ya Poppins? PPPO tidak ada Poppins ya. Ya udah pakai Roboto aja. Roboto, lalu font stylenya regular. Height-nya 25 mungkin cukup. Lalu kita apply. Close. Annotative. Nah, text colornya kita warna putih aja, fillnya juga putih. Text height 25. Nah, lalu vertikalnya kita mau di antara, di tengah-tengah garis, atau di bawah, atau di luar, atau itu terserah kalian deh. Mungkin saya center aja deh, atau jis kelihatan belum, bawahnya center aja. Lalu view directionnya mau left to right atau right to left, karena kita biasa kita baca itu dari kiri ke kanan ya, jadi kiri kanan aja. Lalu text alignmentnya bisa mengikuti dari garisnya tadi ya, seperti yang saya bilang, atau ISO standar, atau horizontal, semuanya benar-benar lurus ya. Jadi saya mau ISO aja deh. Nah, lalu kita lanjut ke fit. Ini mah biarin aja ya. Lalu kita bisa ke primary unit. Nah, unit formalnya itu kita bisa pilih arsitektural, engineering, atau scientific. Kita pilih engineering ya. Precisionnya kita pilih yang 0.00 atau titik 0, kita titik 0 aja ya. Jadi di belakang koma itu nggak ada angka, atau mungkin masukkan satu juga nggak apa-apa. Lalu ini bisa udah kita biarin, udah cukup ya, kita langsung oke aja. Kita ini juga set dulu, kita close. Nah, tapi kalau kalian bingung kenapa kok ini belum berubah ya, itu kalian harus pilih-pilih dulu. Ini harus kalian pilih, lalu kalian masuk ke annotate. Nah, yang standar ini itu kalian pilih ke style baru yang barusan dibuat tadi. Nah, dia akan jadi seperti ini. Ini mengikuti dengan style kita tadi ya. Nah, mungkin ini nggak terlalu paham ya, apa ini, kenapa seperti ini. Mungkin nanti bisa dirubah lagi. Itu kan mengikuti dengan keinginan kalian dah. Nah, ini udah selesai dari dimension. Lalu kita bisa lanjut ke leader ini ya. Ini leader itu biasa kalau kalian dalam menggambar mungkin ada petunjuk panah untuk memberitahu itu gambar apa sih. Langsung aja kita contohkan. Misal saya mau menggambar rumah ya, gambar rumah simpel aja ya.
contohnya seperti ini saya turunkan dulu deh. Nah, lalu kalian pilih leader atau shortcutnya. Ini leader di sini nih. Untuk kalian shortcutnya itu MLD, lalu kalian enter. Nah, kalian klik misalnya di sini, kalian tarik. Nah, lalu kalian bisa langsung ketik misal atap gitu ya, atap atau genteng. Lalu kalian, nah itu adalah bug ya, atau sebuah bug dari AutoCAD yang kalau kalian ketik dengan view yang jauh tapi fontnya itu dengan ukuran yang sangat kecil, dia akan langsung kecil, itu tidak sesuai dengan preview yang kita lihat sebelumnya. Misalnya ini ya, saya contohkan lagi. Kita pilih ini, kita tulis tembok. Nah, di sini kan previewnya itu kelihatan ya. Tapi kalau kita enter, dia akan mengecil itu. Nggak tahu ini kenapa ya. Ini emang bawaannya dari AutoCAD-nya. Kita bisa masukkan 25 gitu. Nah, 25 udah kelihatan lah. Ini juga 25. Oke. Nah, align ini juga ada beberapa fungsinya ya. Add leader ini bisa menambah leader lain. Misalnya ini kita misalnya ada 2 rumah kan di kanannya, tapi nggak mau menulis satu-satu, jadi kita bisa langsung tarik lagi ke sini misalnya. Nah, kita tarik itu. Sama juga dengan remove, kita klik, kita pilih teksnya, lalu kita pilih yang mana yang mau di remove, yang ini, yang kanan ya, lalu kita enter. Nah, ada juga ini yaitu align untuk meluruskan tulisannya. Ini kan kalau kalian tarik garis lurus, dia itu nggak lurus ya, yang tembok itu lebih ke kanan, maka bisa kita pilih dua-duanya lalu enter. Lalu setelah kita enter atau spasi, kalian pilih teks mana yang ingin dijadikan patokan ya. Saya mau misalnya atap teks. Nah, dia jadi lurus nih, bisa lurus, bisa kita atur-atur juga sih sebenarnya. Nah, kita enter, udah dia jadi lurus ya. Mungkin sekian ya. Ini kita bisa lanjut lagi ke tools lainnya, yaitu table ini ya, atau tabel. Nah, kalian bisa, kalau kalian masuk ke menu tabel ini, kalian pilih dulu kolom dan row yang ingin kalian buat ya. Misalnya di kolom ada 5, row-nya kita naikkan menjadi 3, row height-nya 2, kolom width bawaan aja, lalu kita end. Oke. Nah, disinilah ini row-nya. Ini juga bisa kita hapus ya, delete row. Misalnya yang row 1 ini ingin kita delete, dia akan jadi hilang ya, jadi 4 aja. Lalu bisa kita juga bisa menggabungkan. Ini kita merge by column. Nah, dia jadi menjadi 1 ya. Ini juga kita bisa merge by row. Wah, ini juga bisa kita isi dengan klik 2 kali. Misalnya AS. Di sini ini besi. Nah, ini dia kurang lebar aja sih ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ya dia sama aja ya seperti di Word atau Excel, tapi ini hanya sederhananya aja. Kita nggak bisa terlalu macam-macam. Seperti kalau kalian mau buat tabel yang lebih advance lagi tuh, itu akan susah di sini. Mungkin kalian harus pakai plugin lain. Nah, sekian ya, mungkin ini aja dari tools annotation yang bisa saya contohkan gitu ya, saya pelajari ke kalian juga. Jadi sekian, terima kasih dan sampai jumpa.